semuanya, kenalin aku Rana Saraswati. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas suatu topik yang sangat penting untuk diketahui oleh banyak orang. Tapi sampai saat ini masih belum banyak orang-orang yang membahas topik ini. Nah, apa sih topiknya? Oke, aku mulai dengan smartphone. Jadi aku yakin teman-teman semua di sini pasti udah kenal akrab banget sama yang namanya smartphone. Ya, benda yang kalian gak akan pernah lupa untuk bawa kemanapun kalian akan pergi. Nah, smartphone ini tentunya ada berbagai jenis, ada berbagai merek. Tapi pada kesempatan kali ini aku mau fokus untuk membahas produk yang dikeluarkan oleh Apple, yaitu iPhone. Well, seperti yang kalian tahu, Apple itu baru aja ngeluarin seri iPhone yang paling barunya, yaitu iPhone 13 series. Dimana iPhone 13 series ini tentunya ada iPhone 13, ada iPhone 13 Pro, dan ada iPhone 13 Pro Max. Dimana iPhone 13 Pro Max ini diklaim sebagai iPhone yang memiliki kualifikasi yang paling baik di antara iPhone 13 series lainnya. Nah, kemunculan iPhone 13 series ini menyebabkan adanya penurunan harga dari iPhone 12 yang baru aja launching tahun kemarin. Jujur setelah aku dengar topik ini tuh aku langsung berpikir gitu, kayak kenapa sih adanya penurunan harga? Emang Apple tuh nggak rugi apa ya setiap kali meluncurkan produk baru? Harga launching produk yang tahun kemarin tuh berkurang setiap tahunnya. Emang Apple nggak rugi? Nah, ternyata aku ini baru tahu guys, ternyata fenomena itu ada teorinya juga. Jadi supaya kita nggak kalah nih sama smartphone kita harus juga bisa jadi smart people biar nggak kalah sama smartphone kita. Nah, jadi dalam ekonomi manajerial ada yang namanya hukum permintaan, dimana ketika harga barang itu cenderung tinggi, minat konsumen untuk membeli barang itu akan berkurang sehingga permintaan tentu saja akan mengalami penurunan. Nah, sedangkan ketika harga barang itu tergolong rendah, maka minat dari para konsumen itu semakin meningkat, sehingga dapat dikatakan permintaan akan naik. Nah, selain itu, ada beberapa faktor yang menurutku punya kaitannya terhadap penurunan harga iPhone 12 ini. Faktor yang pertama yaitu jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara. Jadi, semakin tinggi pendapatan masyarakat di suatu negara, maka semakin tinggi permintaan terhadap produk tersebut. Karena biasanya orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi akan cenderung menghabiskan uang mereka untuk membelikan barang-barang yang dapat memenuhi gengsi. Faktor selanjutnya adalah harga barang yang berkaitan. Di sini yang aku maksud berkaitan, harga barang yang berkaitan adalah harga dari produk smartphone dari merek yang berbeda. Sebut saja Samsung, Oppo, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan Samsung karena harganya yang cenderung lebih murah, namun spesifikasinya yang hampir dapat dikatakan mirip-mirip dengan iPhone 12. Maka dari itu Apple mungkin menurunkan harga iPhone 12 agar para pengguna iPhone tidak pindah ke Samsung yang memiliki produk yang lebih terjangkau dengan spesifikasi yang sama. Faktor selanjutnya yaitu perkiraan harga di masa depan. Itu karena ketika akan ada produk baru yang akan dirilis atau di launching, maka produk yang lama akan memiliki penurunan harga. Di sini pasti orang-orang yang ingin membeli iPhone 12 tapi masih belum memiliki budget yang cukup, pasti akan menunggu iPhone 13 keluar dulu atau di launching dulu. Karena pada saat iPhone 13 muncul, harga iPhone 12 otomatis akan mengalami penurunan. Pada saat inilah perusahaan Apple dapat mendapatkan banyak keuntungan, lebih banyak dari penjualan iPhone 13 tanpa memikirkan kerugian dari penurunan harga iPhone 12 tersebut. Baik, itu aja yang aku dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku harap teman-teman mengerti dan memperluas wawasannya. Saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan akhir kata, saya ucapkan see you guys, smart people.